Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Slamet dengan nomor induk mahasiswa 1231204 dan kelas 5B HKI Hukum Keluarga Islam. Pada video kali ini saya membahas tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya pelajari dan saya ketahui. Dalam pembahasan ini meliputi sejarah PTUN di Indonesia, kompetensi PTUN, objek dan subjek PTUN, alur penyelesaian sengketa PTUN, serta asas-asas dalam hukum acara PTUN. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kita mengenai sistem peradilan administrasi di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada sejarah PTUN di Indonesia. Pembentukan PTUN di Indonesia itu sebelum kemerdekaan belum ada lembaga peradilan yang secara khusus berwenang untuk menyelesaikan sengketa tun. Sengketa tun di bidang tun itu diselesaikan oleh hakim di peradilan umum atau oleh badan-badan khusus di lingkungan pemerintah sendiri, atau bisa disebut juga dengan istilah peradilan semu. Ketika setelah pasca kemerdekaan, pembentukan petun barulah dimulai sejak negara Republik Indonesia merdeka. Ini dapat dilihat pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman dan kejaksaan yang menyebutkan istilah Peradilan Tata Usaha Negara. Dan pada pasal 66 dan 67 juga memuat ketentuan mengenai PTUN. Mungkin itu sejarah pembentukan PTUN. Yang kedua itu ada kompetensi PTUN. Kompetensi adalah kewenangan atau kekuasaan suatu pengadilan dalam menangani, memeriksa dan memutus suatu sengketa sesuai dengan jenis dan tingkatan pengadilan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kompetensi itu ada dua. Yang pertama kompetensi absolut. Kompetensi absolut di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di bidang tata usaha negara. Yang kedua ada kompetensi relatif. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan PTUN untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Baiklah, yang ketiga itu ada objek dan subjek PTUN. Objek PTUN itu adalah mengenai sah atau tidaknya tindakan badan atau pejabat tun dalam menjalankan atau melaksanakan urusan pemerintahan yang dituangkan dalam bentuk penetapan tertulis berupa keputusan. Yang kedua itu ada subjek. Subjek PTUN itu ada orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu ketun dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar KTUN yang disengketa itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi itu sebagai penggugat. Sebagai tergugatnya adalah badan atau pejabat tun yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilampirkan kepadanya, digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh saya mengenai objek dan subjek PTUN. Yang keempat itu ada alur penyelesaian sengketa PTUN. Proses hukum di PTUN ini cukup unik dibandingkan dengan peradilan perdata biasa. Yang pertama ada upaya administratif.
Sebelum ke pengadilan, jika ada prosedur keberatan atau banding administratif di instansi pemerintah terkait, penggugat wajib menempuh jalur itu dulu. Ada dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 atau tahun 1986. Selanjutnya ada pra-peradilan. Ini adalah pemeriksaan administratif oleh ketua pengadilan. Di sini juga gugatan bisa langsung ditolak jika dianggap tidak masuk akal atau salah alamat. Selanjutnya ada acara biasa meliputi pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, dan duplik. Yang selanjutnya ada pembuktian, itu menggunakan sistem pembuktian bebas. Alat buktinya adalah surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Selanjutnya ada putusan. Di sini hakim bisa memutuskan gugatan seperti dikabulkan, ditolak, atau tidak diterima. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai alur penyelesaian sengketa PTUN. Nah, selanjutnya itu yang kelima, ada asas-asas dalam hukum acara PTUN. Yang pertama itu ada asas kepastian hukum. Asas ini menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah dan putusan PTUN harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua itu ada asas kecermatan. Asas kecermatan ini mewajibkan pejabat TUN bertindak teliti, hati-hati, dan tidak tergesa-gesa sebelum mengeluarkan suatu keputusan. Yang ketiga itu ada asas keterbukaan, berarti proses pemerintahan dan persidangan PTUN ini harus dilakukan secara transparan dan dapat diketahui oleh masyarakat, kecuali ditentukan oleh undang-undang. Asas perlindungan terhadap hak warga negara. Asas ini dapat menempatkan PTUN sebagai sarana perlindungan hukum bagi warga negara yang dirugikan oleh keputusan pemerintah. Yang selanjutnya ada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini bertujuan agar proses peradilan PTUN dapat diakses oleh masyarakat tanpa hambatan yang berlebihan. Selanjutnya ada asas aktif hakim atau disebut juga dominus litis terbatas. Dalam PTUN, hakim tidak hanya bersifat pasif, tetapi aktif menggali kebenaran material. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah PTUN di Indonesia, kompetensi PTUN, objek dan subjek PTUN, alur penyelesaian sengketa, dan asas-asas hukum acara PTUN. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.